ومشايخنا ومعلمينا ووالدنا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا وإلى أرواح جميع إخوان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة المغفرة ويعيد علينا وعلى أزواجنا وذريتهم وبركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة. على هذه النيات وكل جني وكل يصل إلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قولوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bermula ridha daripada nafsu itu asal sekalian sifat madmumah, sifat yang madmumah, dan ketiadaan ridha padanya itu asal sekalian sifat yang mahmudah, yang terpuji. Madmumah itu yang tercela, mahmudah itu yang terpuji, sifat-sifat kepujian. Karena bahwasanya seseorang hamba itu apabila ridha ia daripada nafsunya, maka dilihatnya segala af'alnya itu dalam baik dan di dalam sempurna. Apabila ujar sidin manusia dikuasai oleh hawa nafsunya, maka dirinya itu merasa apa-apa yang diperbuatnya siang dan malam itu baik pengerasanya. Kan gitu maksudnya gitu. Jadi orang yang ridha dengan nafsunya, maksudnya di sini senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka orang itu jelas merasa dirinya paling baik. Itu maksudnya lah, merasa dirinya paling baik tuh. Itu ciri orang itu senantiasa mengumpati hawa nafsunya. Dan telah ittifaq atas ini segala orang yang arif billah, telah sepakat ulama-ulama yang wali-wali dan segala orang yang mempunyai istibsar al-qulub, intisarul qulub, bahwasanya ridha daripada nafsu itu mewajibkan menutup segala aib nafsu dan segala kejahatannya, dan jadilah jahatnya baik. Nah, jadi bila sudah tahu ilmunya bahwa nafsu itu tidak ada lain untuk menjerumuskan kita kepada sifat-sifat yang madmumah, yang tercela, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ujung-ujungnya riya, ujung-ujungnya takabur, ujung-ujungnya sangka jahat, ujung-ujungnya cinta dengan dunia, ujung-ujungnya cinta dengan kepujian. Nah, itu semuanya hasil daripada ridha dengan mengikuti hawa nafsu. Maka jersidin wajib diobati. Mengobatinya lawan apa? Modalnya yang pertama tidak lain tidak bukan dan harus mesti bisi ilmunya bisi dulu. Kayak apa supaya bisi ilmunya? Tuntut ilmunya. Yang kedua diamalkan ilmunya tadi. Yang ketiga tubuh lidahnya ada bisi wirid hari-hari, ada bisi wirid. Yang keempat bisi guru yang membimbing. Ini gurunya kedatangan kawan juga bisi guru yang membimbing. Nah, ini supaya hati bersih daripada sifat-sifat madmumah. Ini urusan hati kita masing-masing. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui isi hati orang lain, hanya Allah dan dirinya sendiri. Jadi ini tugasnya untuk hati kita masing-masing lah tugasnya nih, bukan hati orang. Hati orang itu urusan Allah Ta'ala. Nah, maka barang siapa mengikat nafsunya dan tiada mencegahkan hawanya, niscaya adalah
elok dunianya dan akhiratnya. Dan barang siapa menyalahi nafsunya dan mencegahkan hawanya daripada menyampaikan qasatnya, niscaya surga tempatnya. Jadi rusak hidupnya itu, rusak zahir batinnya rusak. Bilanya hati sudah rusak, maka mustahil bisa ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya di dunia ini hati hendak nyaman, pikiran hendak nyaman itu ingat lawan Allah Ta'ala atau ingat lawan Rasulullah, dua-dua aja. Nah, bila hati ingat lawan Tuhan, lawan Allah Ta'ala, ingat dengan Rasulullah, niscaya dijauhkan Allah daripada maksiat zahir dan maksiat batin. Nah, itu kalau bila hati masih kotor, bila di hati masih banyak sifat-sifat madmumah, maka hati itu didinding daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa mengingati akan Tuhannya di dalam segala khotornya, niscaya dipeliharakannya dan segala harokatnya. Harakat kemuliaan batinnya itu nah. Ya, kalau yang memelihara mengingati akan Tuhannya di dalam segala kotornya, niscaya dipeliharakannya di dalam segala harakatnya. Pangkatan martabat, harkat itu martabat, kalau bahasa kita lah harkat dan martabat. Pancasila kalau tuh sila ke-6 kan. Dan adalah ridha daripada nafsu, dan ketiadaan ridha itu jadi daripada bersahabat dengan segala orang yang baik. Nah, jadi menentukan bersahabat, berkawal, siapa kawalnya itu menentukan. Dan orang yang jahat karena bahwasanya seseorang itu atas agama kekasihnya. Nah, jadi kita bila punya sahabat, lihat sahabat kita ini menguntungkanlah untuk akhirat. Nah, bilanya sahabat kita bagus akhiratnya, maka insya Allah lambat laun kita pun akan bagus. Maka karena demikian itu kata muallif pengarang nih, karena bahwasanya bersahabat engkau akan orang yang jahil, yang tiada ridha ia daripada nafsunya, terlebih baik daripada bersahabat engkau akan orang yang alim, yang banyak ilmunya, yang ridha ia daripada nafsunya. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, kita berkawan bersahabat dengan orang yang jahil. Jahil di sini maksudnya ilmunya pas-pasan. Tapi orang jahil ini tiada siang malamnya mengikuti hawa nafsunya. Artinya senantiasa orang jahil ini di dalam riyadhah, di dalam latihan, di dalam mujahadah. Nah, lebih baik kata Sidin, lebih baik kita berkawal dengan orang yang alim, tapi orang ini mengumpati hawa nafsunya. Berkawal lawan orang yang jahil, ilmunya pas-pasan, tapi kadang mengumpati hawa nafsunya, itu lebih baik Sidin daripada kita berkawal berteman dengan orang alim, ulama besarkah? Itu bahasanya alim itu ulama, orang banyak ilmu. Tapi si ulama ini kata Sidin senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Ini kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Artinya apa? Nah, kita berteman dengan orang yang tidak mengikuti hawa nafsunya, itu kelak akan menular kepada kita. Karena biar ilmunya banyak, biar ulama, tapi mengikuti hawa nafsunya, maka ujung-ujungnya tidak ada lain neraka tempatnya. Nah, na'udzubillah min dzalik. Ini ujar Syekh Ibnu Athaillah lah, kata Syekh Ibnu Athaillah. Bermula faidah bersahabat itu hanya saja menambah di dalam halnya dan tiada mengurangkan di dalamnya, maka bersahabat dengan orang yang ridha ia daripada nafsunya itu. Dan jikalau ada ia alim sekalipun, jahat semata-mata dan tiadalah faidah di dalamnya, karena bahwasanya ilmunya tiada memberi manfaat baginya. Dan jahilnya itu yang mewajibkan ia akan ridhonya
daripada nafsunya, maka jadilah memberi mudarat akan dia, karena bahwasanya seolah-olah tiada ilmu padanya. Nah, jadi orang yang alim tadi tapi senantiasa mengikuti hawa nafsunya itu sama aja orang yang bodoh, jadi orang yang kada berilmu. Dan bersahabat dengan orang yang tiada redha ia daripada nafsunya itu, dan jikalau ada ia jahil sekalipun, baik semata-mata dan di dalamnya itu faidah, karena bahwasanya jahilnya itu tiada memberi mudarat dan ilmunya itu mewajibkan baginya tiada ridhonya daripada nafsunya, maka jadilah memberi manfaat baginya, karena bahwasanya apabila hasil baginya ilmu itu, maka seolah-olah tiadalah jahil kepadanya. Pahamlah? Artinya orang yang alim itu sebenarnya orang yang hidupnya tidak mengikuti hawa nafsunya. Itu pahamnya. Tentu di sini kada orang bungul amat, bungul amat adalah jahil di sini maksudnya kada masyhur, pahamlah. Ilmunya ada orang itu cuma kada masyhur. Nah, itu aja yang pahamnya nyaman. Kalau pengen jahil bungul berarti ulun bisa nutut ilmu agama. Nah, kata kawa memerangi hawa nafsu ilmunya kada kawa. Yang mesti ada ilmunya. Nah, maksudnya di sini orangnya alim juga. Pas-pasan mungkin ilmunya, ilmu fikihnya cukup, ilmu tauhidnya cukup, ilmu tasawufnya cukup tuh. Diamalkannya riyadhah siang malam, mujahadah, taat dengan Allah Ta'ala, dan memerangi hawa nafsunya siang malam. Nah, maka orang ini yang patut kita kawali dan kita ikuti. Nah, sedangkan ulama tadi yang banyak ilmunya, yang terkenal di mana-mana, tapi jasidin mau umpati hawa nafsunya, maka jangan diumpati, jangan dikawali. Nah, ulama aja yang ulama yang mengikuti hawa nafsunya aja kita dilarang mengawalilah, apalagi yang kada ulama. Siang hari siang malam bermaksiat, gawian zahir bermaksiat, hati bermaksiat. Ya kalau parut kada dijaga, halal haram sikat, yang halal disikat, yang haram disikat, apa aja disikat daripada undak kelaparan. Makanan yang haram, sebutir nasi yang masuk ke dalam perut kita itu 40 hari 40 malam ibadah, taubat dan segala-galanya ditolak oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang ada makan makanan yang haram di perut lah, sebutir nasi aja itu 40 hari 40 malam ibadahnya ditolak, dan menyebabkan hati orang itu keras, rusak hatinya. Nyata rusak, ibadahnya kan diterima sudah. Nah, mati saat itu mati dalam keadaan fasik, mati dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan main-main, apalagi urusan ma'rifat, esah ma'rifat tinggi-tinggi, makanan haram, halal haram, riba, sikat, apa aja disikat. Esah ma'rifat, pada ada urusan ma'rifat datang di mana? Dikira sanggar atau tahi kering. Sanggarkah guru bahari, sanggarkah tahi, sanggarkah tahi, sebenarnya tahi. Ini tahi itu kita kawaja merasakan seorang kalau tahi itu dicium ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa jadi kata tahu sih? Mana sanggar mana tahi? Sih. Antukah? Kenapa? Kadap lampu. Ilmu itu lampu ya kalau kadap dijapai karas sama kayak sanggar. Hidung sudah buntu, mana ya? Buntu hidung. Iya sudah nih sanggar nih, lain dah. Artinya iya sudah ma'rifat nih. Ya kalau perasaannya tuh ma'rifat, tahu tahi. Ikan tahi itu mencium sudilah. Mencium aja karena sudi, apalagi makan, iyalah. Na'udzubillah min. Coba lapar bandar guru. Aku kira lapar bandar, Na'udzubillah. Dadah kelaparan kita nih. Udah kita sugih berataan di jalan Nabi Muhammad SAW. Ya, hati nyaman lah. Nah, ini kada kasan orang, kada ini kasan kita seorang. Kita kada mau urusi urusan orang. Nah, orang jangan mau urusi urusan kita juga. Kada boleh kita mau urusi urusan orang juga. Yang penting anak bini kita, keluarga kita, orang-orang yang terdekat kita. Kalau yang mau juga dipadahi, yang kada mau sudah ya. Yang penting kita mengamalkan. Mudahan kita
diberi Allah Ta'ala taufik dan hidayah, mampu mengamalkan ilmu sampai ke mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosa ibu bapak kita, dosa-dosa kakek nenek kita, terus dan seluruh keluarga kita. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajat dunia dan hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati kita sebagaimana hatinya para kekasih-kekasihnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala hajat kita sebagaimana hajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hajat seluruh para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa li walidayya wa li jami'il muslimin wa muslimat amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Amin amin ya Allah ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina wa li masyayikhina wa muallimina wa dhabil huquqi alaina wa jami'il muslimina wa muslimatil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma barik lana ya Allah ya Rahman ya Rahim fi auladina. Allahumma barik lana fi auladina warzuqna birahmatika. Allahumma barik lana fi auladina wahfazhum wa la tadurruhum warzuqna birahum. Allahumma barik lana fi auladina wahfazhum wa la tadurruhum warzuqna birahum. Allahumma barik lana fi auladina wahfazhum wa la tadurruhum warzuqna birahum ya Allah. Allahumma akhtim lana bi khatimati sa'adah. Allahumma akhtim lana wa walidina bi khatimati sa'adah barakati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika bi su'il khatimah barakati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi lastu lil firdausi ahla wa la aqwa ala naril jahimi. Fahab li tawbatan wa ghfir dunubi fa innaka ghafiru dhanbil azimi. Ilahi lastu lil firdausi ahla wa la aqwa ala naril jahimi. Fahab li tawbatan wa ghfir dunubi
الفردوس أعلى ولا أكوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك تقضي حاجتنا يا رحمن تقضي حاجتنا يا رحمن بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قضي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل